Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Tetap semangat belajar anak-anak ya. Sehat semua anak-anak ya. Ya kali ini Pak Edo akan menjelaskan materi pembelajaran 3 ya. Kita sudah sampai tema 2, subtema 2 pembelajaran ketiga ya anak-anak. Kali ini simak dengan seksama ya. Ya, ini Pak Edo akan membagikan ya pembelajaran 3 ya anak-anak ya. Di pembelajaran 3 ini anak-anak ya, di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Ayo berlatih ya. Pagi ini kamu akan berolahraga di luar kelas. Sebelumnya diskusikan terlebih dahulu permainan yang akan kamu lakukan. Bacalah langkah-langkah permainan berikut dan diskusikan dengan temanmu ya anak-anak. Ya, di sini ada permainan bola zigzag. Perlengkapan 2 bola besar, itu aturan bermain ya. Satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan sampai seterusnya. 3, kelompok A dan B saling berhadapan. 4, perhatikan siapa anggota kelompokmu di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya dalam tim kamu. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3. Kemudian kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya ya. Seperti itu. Nanti kalau kita sudah masuk bisa tatap muka, kita laksanakan, pasti semangat anak-anak ya. Kita masuk ke halaman 69. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan gurumu. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. Satu bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan sehingga permainan lebih menarik. Kamu sudah melakukan permainan lempar dan menangkap bola dengan guru temanmu. Bacalah lagi cara bermainnya dan diskusikanlah ya. Kemudian bawahnya kita masuk bawahnya ini ya. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman ya. Tahu ya anak-anak energi listrik. Kemarin kita sudah pelajari. Sebutkan alat-alat yang di rumahmu yang menggunakan energi listrik ya. Contohnya televisi, tape recorder, kipas angin, kulkas, mesin cuci, dispenser ya dan lain sebagainya ya. Kemudian bawahnya ayo mengamati. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Ya, listrik itu sangat-sangat berbahaya. Kalau kita pernah tersetrum majerit, aduh gitu ya. Itu hati-hati dengan listrik ya. Jangan sampai kita tersengat aliran listrik karena bisa berbahaya seperti berita di televisi itu tersengat aliran listrik dan akhirnya ya kita kembali lagi ke pembelajaran ya. Amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Ya.
Di situ ada anak bermain layang-layang. Ada yang memanjat tiang listrik. Ada yang memotong daun dari atap rumah. Ada yang menyalakan radio atau tip ketika bermain di kolam. Ya, tuh kamu perhatikan gambarnya ini ya. Kemudian masuk ke halaman 70. Ya, ini dikerjakan ya. Pendapatku tentang hal yang membahayakan pada gambar, ya. Apa ya? Ya, itu. Kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Ingat, listrik ditambah air, bahaya. Ini tandanya merah, bahaya, ya, sangat bahaya, berbahaya. Perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut, ya. Perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan yang ditimbulkan, bahaya yang ditimbulkan anak-anak ya. Itu yang menggunakan listrik ya. Tuh. Kemudian bahaya kamar tidur, ruang keluarga, dapur ya. Yang ini barang-barang yang menggunakan listrik, coba kemungkinan bahaya yang ditimbulkan ya. Ya, tuh. Kalau di dapur, misal dapur menggunakan kompor listrik mungkin ya ini. Ya. Kemungkinan bahayanya apa? Terus televisi jika tidak dimainkan akan bagaimana? Ya, misal AC tidak dimatikan gimana? Air tidak dimatikan bagaimana ya? Terus ini gambar apa ini ya? Pohon tapi ya itu ya. Itu nanti kamu kerjakan bahaya yang ditimbulkan apa yang pada gambar-gambar itu. Kemudian ayo membaca. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air ya? Karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Ya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik, sebaiknya kamu minta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Ya, segera masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Ya. Ini tadi contohnya seperti bermain layang-layang. Bermainlah layang-layang di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Ya, apabila nanti bermain layang-layang terus menyangkut di kabel atau tiang listriknya, kita bisa tersengat. Kalau tidak tersengat, biasanya kita didenda. Layangnya siapa itu? Ya, dicari sama petugasnya ya. Jadi bermain layangan di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Terus benang layangan itu yang basah apabila tersangkut gardu listrik berbahaya ya.
ya. Maka dari itu anak-anak kalau kita mau menyolokkan colokan listrik itu harus meminta bantuan orang dewasa, ya. Nanti kalau tersengat aliran listrik itu sakit, ya. Kadang ada yang tersengat aliran listrik sampai tangannya nggak bisa kembali, ya gini kalau tersengat kadang atau gimana nggak bisa kembali, ya. Maka dari itu berhati-hatilah saat menggunakan aliran listrik atau apa pokoknya yang berhubungan dengan listrik itu kamu harus hati-hati. Jangan sampai anak-anak tersengat listrik, ya. Pokoknya minta bantuan orang dewasa saat menghidupkan apa yang berhubungan dengan listrik pokoknya, ya. Ya, kemudian tugasnya ini berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik, ya. Kamu nanti ini dikerjakan, ditulis baik cara buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik, ya. Kemudian bawahnya sampaikan hasilnya pada gurumu. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan, ya. Ini dikerjakan, ya. Ini tuliskan 5 manfaat energi bagi kehidupan. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam? Sumber daya alam kemarin segala sesuatu yang berasal dari alam, ya. Menurutmu apakah pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu, ya, ini dikerjakan 3 soal, ditulis soalnya, ya anak-anak. Kemudian diskusikan bersama orang tua tentang cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan dari listrik yang ada di sekitarmu ini anak-anak, ya. Ini juga dikerjakan diskusi dengan orang tuanya tentang cara-cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keselamatan diri dari listrik yang ada di sekitarmu, ya. Anak-anak, pembelajaran kali ini anak-anak, ya, yang intinya anak-anak harus berhati-hati yang ada hubungannya dengan listrik, ya. Jangan sampai kalau tangannya basah kita megang mau mencolokkan televisi atau tip yang berhubungan dengan listrik. Jangan, ya. Pokoknya jangan, ya. Kalau kita harus meminta bantuan orang dewasa, misalnya orang tua kita, kakak kita, ya, kakek kita, nenek kita, pokoknya yang dewasa. Nanti samarnya atau samarnya itu nanti kalau kita pas basah lupa, ya, lupa itu memasukkan atau mencolokkan, ya, itu bisa berbahaya, ya. Terus anak-anak yang bermain layang-layang itu jangan sampai bermain layang-layang dekat di gardu, sangat berbahaya nanti kalau benangnya tersangkut di kabel listrik yang besar itu, jangan sampai, ya, pokoknya, ya. Bermainlah yang tidak membahayakan, ya, intinya, ya anak-anak. Pokoknya tetap hati-hati, ya. Bermain dengan yang baik, jangan bermain layang-layang dekat listrik, ya. Itu tadi. Terus tadi ada itu kalau hujan jangan hujan-hujan, nanti kalau ada petir bahaya. Hujan itu petir itu mengandung aliran listrik, ya. Bisa tersengat atau apa itu, ya. Biasanya begitu, ya. Pokoknya tetap hati-hati saat menggunakan alat-alat listrik, ya. Ya anak-anak, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak ada anak-anak, ya, Pak Edu menyarankan anak-anak agar kalau bermain listrik itu hati-hati, pokoknya jangan bermain dengan listrik, ya. Itu tadi pokoknya, ya. Kalau bermain layang-layang jangan sampai
dekat dengan gardu listrik ya. Bermain yang tradisional atau bermain apa kemarin yang sudah kita pelajari ya. Apa? Kalau yang loncat-loncat itu nggak apa-apa ya. Pokoknya yang nggak berhubungan dengan aliran listrik ya. Akhirul kalam. Nah, sebelumnya ya, anak-anak tetap semangat belajar ya, anak-anak. Jangan menyerah, pokoknya tetap semangat belajar untuk menggapai atau meraih cita-cita yang kita inginkan, anak-anak ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi anak-anak.